Shalom pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Berkat yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kita sehingga 1 minggu lagi kita diberikan untuk mempelajari sekolah Sabat. Dan minggu ini tidak kalah menyenangkan dari minggu lalu, kita diberikan tokoh-tokoh baru lagi untuk bisa kita pelajari mengenai yang paling hina ini. Dan para panelis juga sudah hadir, kita akan berdiskusi bersama-sama dan dimulai dengan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, memperhatikan yang paling hina. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menggali lebih banyak firman Tuhan mengenai hal tersebut. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sebagai kita ada gambaran untuk pelajaran minggu ini, Pak Tobing akan memberikan pengantara sebelum kita berdiskusi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan ya judul pelajaran minggu ini yang paling hina ini. Ya, apa atau siapa yang disebut paling hina? Lalu apa pentingnya ya yang paling hina ini terhadap keselamatan kita? Ya, coba kita perhatikan di ayat hafalan Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kita mungkin bertanya, siapa orang yang diberikan hak untuk menerima kerajaan yang sudah disediakan bagi kita sejak dunia ini dijadikan? Ya, siapakah mereka-mereka ini? Ya, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah terbukti mempraktikkan kasih Allah, yang sudah terbukti mempraktikkan perintah-perintah Allah. Apa perintah-perintah Allah? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, perintah yang pertama. Perintah yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kita akan melihat siapakah sesama manusia seperti diri kita sendiri yang perlu kita perhatikan. Di Alkitab ada 3 pihak atau 3 kaum yang mendapat penekanan khusus. Yang pertama yaitu orang-orang asing, yang kedua orang yatim, dan ketiga para janda. Kalau di zaman dulu orang-orang asing, ketika zaman dulu itu zaman yang banyak perang ya, kemungkinan sekali sering terjadi kisah-kisah pengungsian. Ya, kisah-kisah pengungsian oleh karena perang atau kisah-kisah orang tawanan perang lalu mereka jatuh miskin. Bayangkan misalnya tadinya dia hidup baik-baik di negerinya, tapi oleh karena pemimpin dari negerinya itu memutuskan untuk berperang terhadap bangsa lain, lalu negerinya kalah, maka orang itu bisa saja ditawan atau meninggalkan negerinya. Dan ketika meninggalkan negerinya dia tidak membawa apa-apa. Tiba-tiba dia harus jatuh miskin. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang seperti ini? Itulah dulu mungkin. Zaman sekarang ini mungkin juga mirip. Orang asing itu bisa saja ya kalau kita tinggal di negara yang penuh konflik mungkin saja adalah orang yang juga pengungsi perang. Atau mungkin orang asing adalah orang yang mungkin datang bertamu ke kita. Atau mungkin yang kita temui yang kelihatannya sebenarnya mungkin orang ini adalah orang yang perlu dibantu. Yang kedua, yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayah. Ya mungkin kalau dalam perspektif orang Yahudi yang sangat patrilineal, memang mereka sangat lebih memperhatikan kepada orang-orang yang kehilangan ayah. Karena dianggap ayah sebagai sosok yang mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi zaman sekarang mungkin juga orang yang kehilangan ibu ya juga adalah bagian dari orang yang kita harus perhatikan. Apalagi kalau yatim piatu ya kehilangan ayah dan ibu. Para janda. Ya para janda juga karena perspektif bahwa mereka sangat bergantung kepada suaminya. Ya artinya ini adalah orang-orang yang kehilangan pasangan, yang mereka butuh bantuan. Ya inilah yang mendapatkan perhatian khusus ya di dalam pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Dan satu
Satu kalimat kunci bagi kita pemirsa The Safe Ministry dalam mempelajari pelajaran 1 minggu ini. Menolong orang miskin, menolong orang susah, menolong orang yang menderita bukan sebuah opsi, bukan sebuah pilihan. Artinya, oh bolehkah saya untuk tidak menolong? Bukan. Menolong orang yang miskin, yang susah dan menderita bukanlah pilihan, tetapi sebuah instruksi. Jadi sekali lagi, menolong orang miskin, orang menderita dan kesusahan bukan sebuah opsi, tetapi instruksi. Demikian, Saudara Beatrice. Baik, Pak. Untuk topik diskusi pertama kita yaitu mengenai hidup dan pelayanan Yesus. Pak Tobing mohon bantu untuk berikan poin-poin penting apa yang harus kita ketahui dari pelajaran ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita tahu Yesus datang dari pasangan suami istri yang bukan orang kaya, keluarga sederhana sebagai tukang kayu yang kecil-kecilan ya, bukan tukang kayu pengusaha kayu eksportir, bukan, tetapi hanyalah tukang kayu yang menerima pesanan, mungkin ada yang menerima pesanan dibuatkan pintu atau jendela, ya itulah yang mereka lakukan ya, profesi ayah dan ibunya. Maka Yesus ya memulai pelayanannya ya sebagai orang yang sederhana. Dia sangat concern, dia sangat punya kepedulian terhadap orang-orang yang sederhana. Dia mulai itu dari tetangga-tetangganya di Nazaret, kampung halamannya sendiri. Dan di kampung halamannya nama dia sudah mulai viral ya, nama dia sudah mulai viral ya, bahwa ada seorang remaja yang sangat berkarisma, yang sangat memberikan contoh yang berbeda dari remaja lainnya. Kemudian dia mulai merambah kepada lingkungan yang lebih besar dan dia mulai mendapatkan nama, mendapatkan kepercayaan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci di sinagog. Kita tahu bahwa tradisi Yahudi tidak mudah mengizinkan orang lain untuk tampil di sinagog. Berbeda dengan zaman kita sekarang, siapapun kita mungkin punya peluang yang besar untuk tampil ambil bagian di gereja. Kalau zaman dulu, zaman orang Yahudi, tidak mudah, hanya imam-imam. Tapi oleh karena dia punya karisma yang kuat, dia dipercaya. Lalu mulai lagi kan bahwa para imam, ya tokoh-tokoh agama di agama Yahudi pada saat itu benar-benar mereka tidak, atau benar-benar pemahaman mereka terhadap nubuatan mengenai Mesias itu adalah sesuatu yang kontradiktif sekali di bayangan mereka, bahwa mereka akan kedatangan Mesias ya di dalam kemewahan, di dalam kemegahan, akan memporak-porandakan bangsa penindas yaitu Roma, dan ini akan menjadi raja yang kuat. Dan mereka membayangkan bahwa Mesiasnya akan datang dari lingkungan kerajaan. Tetapi ternyata Mesias ya datang dalam bentuk Yesus yang datang dari keluarga yang sangat sederhana. Oleh karena itu mereka tidak mudah mempercayai, meyakini bahwa gebrakan yang dibuat Yesus memperhatikan orang miskin ya itu adalah sesuatu yang harus mereka perhatikan. Sementara pada saat itu ya dengan pemahaman seperti itu, orang miskin itu dianggap adalah orang yang hina, dan bahkan paling tragis adalah kemiskinan itu dianggap kutukan dari Allah. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama juga dan bangsa Yahudi tidak menaruh perhatian kepada orang miskin. Berbeda dengan Yesus. Yesus memperhatikan secara khusus orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang hidup di jalanan, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Tapi justru ini yang diperhatikan oleh Yesus. Dan ini adalah bukti begitu besarnya perhatian Yesus terhadap terhadap orang sesamanya. Dan inilah bukti kebesaran kemesiasannya. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, bagaimana bentuk pelayanan yang Yesus lakukan ketika dia mengawali pelayanannya di muka bumi. Baik, Pak. Lalu pertanyaan dari pelajaran ini, pelayanan seperti apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang miskin, yatim, dan juga para janda? Sama seperti instruksi Yesus, ya kasihilah sesamamu manusia. Ya, apa pelayanan seperti apa? Jika kita mengasihi diri kita, kita pun mengasihi sesama kita. Sesama kita seperti apa? Kalau tadi miskin, janda, kalau kita tidak ingin diri kita menderita,
maka kita harus melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan orang yang miskin, yang para janda, dan orang-orang yang terasing. Maka apa? Kalau kita simpulkan pelayanan seperti apa? Perlakukanlah mereka sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tobing. Untuk topik diskusi selanjutnya yaitu mengenai ketetapan Tuhan untuk orang miskin. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai pelajaran ini. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ada aturan-aturan yang menjadi satu ketetapan Tuhan ya pada waktu zaman bangsa Israel, khusus untuk orang miskin. Tadi juga sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin bahwa ada 3 kategori yang menjadi satu perhatian bagi kita, bagaimana kita mengimplementasikan tentang mengasihi sesama manusia. Yang pertama adalah orang asing, yang kedua adalah orang miskin, dan yang ketiga adalah para janda atau anak yatim itu ya. Ini menjadi satu perhatian yang paling utama. Pada zaman dahulu, Tuhan itu memberikan satu ketetapan pada waktu engkau menabur dan menuai pada 7 tahun pertama gitu ya. Tahun yang ke-7 itu jangan kamu ambil hasilnya. Itu jatahnya orang miskin supaya mereka bisa menikmati akan hasil tanammu itu ya. Bahkan orang miskin yang mengambil hasil tanaman pada tahun ke-7 menyisakan itu diberikan juga kepada binatang-binatang hutan lainnya. Ayatnya dalam Keluaran 20 ayat yang 10 ya. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya. Tahun ke-7 membiarkan dan meninggalkan begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Artinya ini secara kontekstual itu kita berbagi ya. Tuhan itu memberikan satu penetapan kepada kita bila mana kita memiliki satu harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Janganlah kita jadi orang yang greedy ya, yang greedy, tapi Tuhan memberikan satu penetapan. Ya, cobalah berbagi dengan, kalau saya memperhatikan statement dari Saudara Elvin tadi, bahwa membantu, memberikan, menolong orang miskin itu bukanlah menjadi satu opsi, tapi itu instruksi daripada Tuhan. Saya akan tambahkan juga, menolong orang miskin tidak dapat jadi kita miskin. Itu yang prinsip yang kedua ya. Kita akan baca ayatnya. Di dalam Amsal 28 ayat yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Ini menjadi satu contoh bagi kita ya. Tuhan sudah mempercayakan harta benda kepada kita, dan kita juga diinstruksikan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Cobalah kita memperhatikan orang-orang yang kekurangan, orang yang lemah, bahkan orang anak-anak yatim gitu ya, kehilangan orang tuanya, atau para janda-janda yang di sekitar kita, anggota kita, saudara-saudara kita di jemaat kita itu sendiri ya. Dan ini satu instruksi daripada Tuhan supaya mereka memperoleh yang kita terima. Jadi pelajaran ini itu memberikan satu tantangan bagi kita semuanya. Bila mana kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu penetapan kepada, ada loh saudara-saudaramu yang perlu kamu perhatikan. Orang-orang miskin, bahkan orang asing yang tidak kita kenal, yang memang betul-betul mereka membutuhkan satu pertolongan. Jadi kita memberikan, mendistribusikan dengan tepat juga ya, supaya tidak salah sasaran. Jadi memang betul-betul orang yang memang betul-betul membutuhkan ya, membutuhkan pertolongan ya, membutuhkan pertolongan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar. Jadi dari pelajaran ini bagaimana cara kita menunjukkan sikap peduli kita Pak terhadap orang-orang miskin, orang yang terasing ini Pak? Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang miskin, bahkan orang asing, atau mungkin saudara-saudara kita ya. Nah, sikap kita paling tidak ya, seperti halnya Yesus memberikan satu contoh bagaimana dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya, menolong orang sakit. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, jika kita memiliki satu tabiat seperti halnya tabiat Yesus, tentunya kita juga ditantang ya untuk memperhatikan saudara-saudara kita ya. Jangan sampai kita menutup mata apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, harta kita, bahkan kita juga perlu menolong mereka yang berkekurangan. Itu prinsip yang paling utama. Dan apa yang kita
yang kita berikan kepada orang lain itu tidak membuat kita kekurangan. Ada ayat di dalam Amsal memberikan satu jaminan kepastian bagi kita bahwa bila mana kita memberikan kepada orang lain, kita tidak akan pernah kekurangan. Jadi pada saat ini Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, tetaplah kita memperhatikan, melihat saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan satu pertolongan, kita akan bantu ya. Kita akan bantu supaya mereka tetap percaya dan tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, pelajaran kita mengenai orang muda yang kaya. Dari sini, Pak Tobing akan membantu menguraikan hal-hal penting dari pelajaran ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini kisah yang sangat populer. Ya, bagaimana orang muda yang kaya ini. Kita tahu dia selain ya masih muda, kaya, punya jabatan, ya, dan dia orang yang terkenal. Satu waktu dia datang kepada Yesus. Jadi kita perhatikan, susah menemukan orang muda seperti ini ya, kaya, punya jabatan, masih muda, tapi punya minat kerohanian terhadap hal-hal yang rohani yang sangat tinggi ya. Dia bersemangat sampai-sampai dia datang kepada Yesus. Dan bahkan dia sangat tertarik mau belajar ke Yesus ya, dan dia ketika dalam komunikasi dengan Yesus itu boleh dikatakan sudah semua ya perintah di dalam hukum Taurat itu sudah dia lakukan semua. Dia tertarik agar dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka sampai dia tanya, "Guru, apa rahasianya agar saya memperoleh kehidupan yang kekal?" Maka ketajaman analisa Yesus dan penguasaan karena dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus tahu ya apa yang menjadi kendala bagi orang muda ini. Lalu Yesus katakan, "Juallah semua hartamu." Ya sebenarnya ini bukan instruksi umum bagi kita bahwa kita juga harus disuruh menjual harta. Tapi Yesus tahu ya, Yesus melihat bahwa orang muda ini hatinya, pikirannya sangat terikat kepada hartanya. Ya, oleh karena itu Yesus memberi ujian, juallah semua hartamu. Apa yang terjadi? Dia pergi dan sedih. Ya, sayang sekali. Kalau menurut pengakuan dia sudah lakukan semua ya hukum Taurat. Ya, dia sudah lakukan apa yang diperintahkan. Tapi karena Yesus melihat hati orang ini sangat terikat dengan harta itu, dan benar dia tidak bisa lepas dari hartanya. Sayang sekali kehidupan kekal ya yang sudah di depan mata dipertukarkan hanya dengan keterikatan dia kepada hartanya. Dalam bahasa pelajaran kita, orang muda ini telah menjadikan harta itu sebagai ilah, ya, sebagai ilah. Saudara-saudara sekalian, inilah satu pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Bagaimana kekayaan ya, menjadi kaya itu tidak salah. Ya, menjadi kaya tidak salah. Tetapi ketika kita menjadikan kekayaan itu ilah dan kita tidak mau memperhatikan orang-orang yang dianggap hina, itu akan membuat kita terhalang masuk ke surga sama seperti orang muda yang kaya ini. Satu kalimat yang baik di dalam pelajaran hari ini dikatakan, uang ya, memang kita perlukan uang, kita perlukan harta, tapi uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan. Keterikatan kita kepada surga lah yang membuat kita damai dan bahagia. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing, ada salah satu kata yang di dalam pelajarannya itu menjual diri kita terhadap harta duniawi. Apa yang dimaksud dari menjual diri kita terhadap harta duniawi dalam kehidupan kita? Baik, sering sekali dalam hidup kita, akhirnya kita jual diri kita hanya untuk kepentingan mendapatkan harta. Contoh-contoh kecil misalnya, ya kadangkala kita mengorbankan prinsip-prinsip kita hanya demi pekerjaan kita. Mungkin kita yang bekerja di dunia marketing dan sales misalnya. Ya kita demi transaksi dengan calon customer, ya customer mengajak kita
makan makanan yang enak atau minum minuman yang enak yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip hidup sehat yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tapi ini kan hanya sementara. Lalu kita ikut, ya ini sebagai contoh menjual diri. Apalagi kalau sampai kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain, merugikan tempat kita bekerja hanya demi menimbun kekayaan kita. Itulah kita menjual diri kita hanya untuk harta duniawi. Demikian Saudara Beatrice. Baik, terima kasih Pak Tobing. Pelajaran selanjutnya tidak kalah menarik dari pelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai tokoh Zakheus. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Iya, Beatrice. Tokoh berikutnya adalah Zakheus. Kita tahu adalah Zakheus ini adalah seorang Yahudi yang kaya ya, yang menghasilkan uang. Dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai ya. Kalau untuk saat ini dia adalah mungkin orang pajak begitu ya, orang pajak atau pemungut cukai. Dan kita tahu Zakheus pada waktu dia bekerjanya, dia sangat menarik menarik mengumpulkan harta orang-orang Yahudi ya dengan menarik cukai yang begitu banyak sehingga dia juga cukup kaya pada waktu itu. Sehingga tidak heran Zakheus menjadi satu orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Dia kayak menjadi ya pengumpul, kolektor ya bagi bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, inilah yang dibenci oleh Zakheus. Tapi tanpa diduga ada satu pertemuan yang menarik antara Zakheus dengan Yesus. Yesus mengetahui ya hati kecil daripada si Zakheus ini dan dia ingin datang ke rumahnya Zakheus. Wah, ini menjadi satu cerita yang sangat menarik sekali ya. Yesus rindu untuk tinggal di rumah Zakheus, berkunjung ke rumah Zakheus. Dan apa yang terjadi, Beatrice? Terjadi satu kebangunan rohani pada waktu itu. Dan Zakheus bernasar atau berjanji kepada Tuhan bahwa setengah hartanya itu akan diberikan kepada orang miskin. Wow, luar biasa sekali ini. Separuh hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Dan dia akan kembalikan berapa kali lipat itu orang-orang yang pernah dia ambil cukainya dengan cara-cara yang sangat ekstrim pada waktu itu. Inilah yang menjadi satu contoh bagi kita bagaimana Zakheus itu pada waktu setelah dia bertemu dengan Yesus ada satu perubahan yang begitu mencolok ya dengan melihat Yesus sangat begitu populer pada waktu itu mengubah kehidupan kerohanian Zakheus dan Zakheus berjanji kepada Tuhan dia akan membagikan hartanya kepada orang miskin. Inilah yang patut kita contoh. Dia berkomitmen pada waktu kita bertemu dengan Yesus ya. Dan Zakheus pada waktu itu terjadi satu kebangunan rohani di keluarganya. Oleh karena Yesus datang berkunjung ke rumah Zakheus. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pada waktu kita bertemu dengan Yesus, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Yesus tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita. Tuhan, saya berjanji ingin memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita, memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kalau kita lihat dari pelajaran belakang dengan pelajaran yang sebelumnya, bagaimana dengan diri kita sendiri agar kita tidak sama dengan orang muda yang kaya, tetapi malah sama seperti dengan Zakheus? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang kaya? Kalau orang yang kaya pada waktu dia ditanya oleh Yesus, jualah seluruh harta bendamu kemudian ikutlah aku, itu ya. Dia mungkin lebih kecenderungannya untuk lebih memikirkan untuk harta dunia. Tetapi bagi si Zakheus dia tidak berpikir panjang. Jadi on the spot, dia langsung berpikir, sudah Tuhan, saya berjanji, setengah harta saya akan bagikan kepada orang miskin. Dan setengahnya dia masih keep ya, masih dia simpan. Sementara si orang muda ini dia berpikir, kalau kita bandingin, ya dia masih tetap menyimpan, aduh sayang sekali ini seluruh harta saya bagikan kepada seluruh orang-orang, kita jual dan berikan kepada orang yang membutuhkan. Seakan-akan hati kecil dia itu sangat sayang sekali ya, harta yang dia sudah kumpulkan itu sangat sayang sekali. Tapi sebaliknya si Zakheus tanpa berpikir panjang, dia melihat mungkin
ya mungkin sedikit emosional pada waktu itu ya, mungkin tergerak hatinya setelah melihat Yesus. Sakyus mengambil keputusan untuk membagikan setengah daripada harta yang dimiliki, dibagikan kepada orang miskin. Supaya kita tetap memilih seperti halnya Sakyus, kita coba tanya kepada diri kita, apakah selama ini kita hanya menyimpan sesuai dengan harta yang kita miliki hanya untuk kepentingan kita sendiri atau tidak? Apakah selama ini kita sudah bagikan itu juga kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan atau tidak? Nah, inilah yang menjadi inspirasi bagi kita. Janganlah salah memilih, tetaplah memilih seperti halnya Sakyus atau saudara-saudara yang lain, supaya kita tetap memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan satu pertolongan. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Fajar. Pemirsa di Safe Ministry, pelajaran selanjutnya yaitu mengenai perhatikan Ayub. Silakan Pak Fajar untuk menjelaskan lagi mengenai pelajaran ini. Nah, ini ada satu lagi ya, Ayub ini ya. Ayub ini kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang sangat terpandang pada zaman pada waktu itu ya. Dan inilah yang menggelitik daripada Tuhan. Tuhan bahkan memperhatikan kehidupan Ayub di atas dunia. Bagaimana dia begitu saleh, bagaimana dia jujur. Bahkan rasa bangga daripada Tuhan itu, dia bagikan itu juga kepada iblis pada waktu itu ya. Dia katakan kepada iblis begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Bagaimana dia begitu saleh dan jujur, dia takut akan Tuhan, dia sangat begitu penurut kepada Tuhan. Kalau dia tidak bercerita itu kepada iblis, berarti dia tidak memperhatikan. Tapi lain halnya, Beatrice. Dia sangat memperhatikan si Ayub ini. Dan rasa perhatiannya itu dia bagikan itu kepada iblis. Dia ceritakan, si Ayub itu begitu saleh, kemudian begitu jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjadi bapak orang miskin begitu ya. Dan dia bangga. Tapi katakan iblis, itu karena engkau berkati. Cobalah kalau kamu apa namanya, kalau kamu tidak memberikan satu benteng kepada Ayub. Tapi akhirnya pada waktu itu ada satu deal, ya cobalah, jangan, sayangilah nyawanya. Dan memang benar, hartanya habis, anak-anaknya mati, dirampok, dibakar, dan lain sebagainya. Bahkan dia harus menderita sakit kusta pada waktu itu. Bahkan istrinya, kutukilah Allahmu. Tapi keputusan yang diambil ini sesuatu menjadi contoh bagi kita ya. Apakah kita akan mengutuki Tuhan Allahmu? Tapi Ayub memberikan satu inspirasi bagi kita. Dia menolak meninggalkan Allah. Dia menolak meninggalkan Allah. Terlepas dia harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya. Dia menolak untuk meninggalkan Tuhan. Inilah yang menjadi satu contoh bagi kita ya. Bagaimana pada waktu kita mungkin ya diberikan satu ujian seperti halnya Ayub, kita berada di titik yang paling rendah. Jangan sampai kita mengutuki Tuhan Allah kita. Dan jangan sampai kita menolak Tuhan. Tapi kita tetap berada di pihak Tuhan. Ada satu ayat yang menarik ini ya. Bagaimana Ayub sepak terjangnya pada waktu dia dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya diberikan berlipat-lipat. Dia memiliki anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, ini menjadi satu berkat yang diberikan oleh Tuhan oleh karena kesetiaan dia ya, oleh karena kesetiaan dia. Bahkan dalam Ayub 29 ayat 16 dikatakan, Ayub 29 ayat 16, aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Nah, ini dia pelajaran yang bisa kita ambil juga. Ayub menjadi bapa orang miskin. Artinya dia sangat begitu memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin. Ayub ini begitu concern ya, sangat begitu peduli kepada lingkungan sekitarnya. Dia tidak menunggu sesuatu itu menjadi viral. Dia tidak menunggu menjadi viral, baru dia bantu. Tidak. Dia akan menyelidiki sesuatu yang tidak dikenal. Artinya dia memberikan antisipasi, dia lihat sekelilingnya. Sebelum itu viral, dia lihat, dia membutuhkan pertolongan, dia butuh bantuan, baru dia memberikan satu bantuan. Berbeda ya dengan kita saat ini ya. Barangkali mungkin kalau ada sesuatu yang sangat begitu viral, baru kita langsung terperangah, memberikan bantuan, bla 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 begitu ya. Dan ini berbeda sekali dengan Ayub. Dia justru
sesuatu yang dia tidak kenal, yang begitu belum populer, belum viral saat itu juga, dia peduli untuk memperhatikan saudara-saudaranya, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Ini instruksi daripada Tuhan untuk membantu orang yang lemah, saudara-saudara kita, orang asing, orang yatim yang kehilangan ayahnya, para janda-janda, bahkan mungkin anak-anak yatim dan piatu. Itulah yang menjadi satu kepedulian bagi kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Pak, agar kita bisa seperti Ayub terhadap orang miskin, yatim, dan para. Ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk saat ini ya, dengan memperhatikan orang-orang miskin dan sekitar kita? Ya, kita harus tingkatkan kepedulian kita. Kita harus tingkatkan kepedulian kita kepada mereka. Jangan sampai mereka sudah jatuh, kita tahu bahwa satu saat nanti akan jatuh, jangan tunggu sampai jatuh ya. Tapi kita peduli untuk memberikan satu antisipasi, kita tolong pada waktu banyak orang-orang yang berada di titik yang paling rendah. Dan tahun ini, tahun 2023, masa pandemik sudah lewat, tapi ada satu resesi ekonomi. Ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai umat Tuhan. Bahkan di Eropa sendiri, kita saat ini banyak sekali orang-orang yang miskin ya di Eropa, yang orang yang mereka perekonomian sangat sangat kuat, tapi saat ini banyak yang kita temui orang-orang miskin yang membutuhkan makanan, minuman yang di sana. Nah, pada tahun 2023 ini, di dalam menghadapi resesi ekonomi, kita di-encourage ya, diberikan satu tantangan bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka jatuh. Inilah menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya. Pelajaran ini sangat bagus sekali, membantu kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita di lingkungan gereja kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan, dan kita mesti harus membantu mereka. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, pada waktu Yesus nanti datang di awan-awan dengan kemuliaannya bersama para malaikatnya, dia kumpulkan bangsa-bangsa, dia kumpulkan umat-umatnya yang menurut dia adalah umat-umat yang layak masuk ke surga. Ya, lanjutan dari ayat hafalan tadi ya, di dalam ayat tadi dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kepada siapakah perkataan ini? Yaitu kepada orang yang di ayat selanjutnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pemirsa The Safe Ministry, inilah sesungguhnya agama sorga. Agama sorga adalah agama yang memperlakukan sesamanya dengan sangat manusiawi. Agama yang sangat peduli terhadap penderitaan dan keadaan orang lain. Bukan agama yang memikirkan dogma-dogma saja. Iman yang benar adalah iman yang dalam prakteknya memperhatikan orang-orang yang kesusahan. Orang yang paling hina ini. Ketika kita tidak punya kepedulian, bahkan menghina orang yang hina, itu sesungguhnya bukanlah agama surga. Seperti apapun penguasaan kita terhadap doktrin dan dogma, sekuat apapun kita mengaku bahwa agama yang kita peluk adalah agama yang paling benar, tapi ketika kita dihadapkan kepada orang-orang yang butuh bantuan, ketika kita dihadapkan kepada orang asing yang menderita, orang miskin yang menderita yang susah, janda dan orang yatim yang kesulitan di dalam hidupnya, tetapi kita menutup mata bahkan menceramahi mereka bahwa mereka kurang bersungguh-sungguh bekerja, kurang bersungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan dan segala macam. Sesungguhnya kita sedang mempraktekkan ya agama duniawi, bukan agama surgawi. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita keluar dari rumah, ketika ada orang yang datang ke rumah kita yang membutuhkan bantuan, itu adalah utusan surga. Itu adalah malaikat yang Tuhan sedang utus, yang
membutuhkan perhatian kita. Demikianlah beberapa cara Allah untuk menguji apakah kita punya perhatian terhadap orang yang menderita. Mari mulai daripada saat ini hati-hati dengan orang-orang yang susah, yang ada di depan mata kita, yang ada di lingkaran kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pergaulan kita. Mereka adalah malaikat-malaikat surga yang diutus untuk kita perhatikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan sikap peduli kita terhadap orang-orang terasing. Kita akan tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Ya Bapa di sorga, Engkau menggunakan alat yang paling hina untuk menguji iman kami. Karena demikianlah juga Yesus begitu memperhatikan orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan, dan Yesus sendiri hidup sederhana. Demikianlah juga Engkau meminta dari kami, Tuhan. Dan bahkan ketika Engkau nanti datang bersama para malaikatmu di dalam kemuliaan-Mu, Engkau mengatakan bahwa kami yang memperhatikan orang yang miskin, yang lapar, haus, yang dipenjara, yang tidak punya pakaian, itulah justru yang Engkau sambut untuk memasuki kerajaan surga. Pelajaran hari demi hari Engkau sudah tunjukkan bagi kami, agar kami tidak menjadikan harta kami menjadi ilah kami, menjadi pegangan kami satu-satunya, sehingga kami melupakan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dianggap hina, orang asing, para janda, dan yatim. Ya Bapa di sorga, biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong mereka yang membutuhkan, dan agama sorga nyata melalui kehidupan kami. Berikan kuat kuasa-Mu kepada kami Tuhan, agar kami bersama pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang yang sangat peduli terhadap orang-orang yang susah dan menderita. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan atas diskusi hangat pada pelajaran minggu ini. Kita ingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa meninggalkan pesan, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.